ingin mempraktekkan simulasi jaringan wireless menggunakan NetBeam M5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. Saya Cahya Padilla. Saya Rani Saskia. Saya Nur Farida. Saya Lias Huda. Pertama, kita pasang HTBA pada terminal listrik. Lalu colok kabel internet pada port yang ada di HTB. Pasang juga kabel fiberoptik pada HTB. Kita kaitkan kabel fiberoptik pada kusen agar tidak mengganggu. Selanjutnya kita memakai safety agar ketika memanjat nanti lebih aman. Ketika memanjat, kaitkan safety pada anak tangga seperti yang ada di video. Selanjutnya kita naikkan bambu ke atas tower dengan mengikatkan tali penolong pada bambu seperti yang ada di video. Lalu kita naikkan juga antena leadbum ke atas menggunakan tali penolong dengan cara mengikatkannya. Selanjutnya kita naikkan kabel Ethernet ke atas. Baik, kita pasang antena NetBeam menggunakan klem cincin, lalu dieratkan menggunakan obeng. Setelah itu, pasang kabel Ethernet di antena NetBeam. Lanjut, pasang kawat pada bambu untuk mengikat kabel. Lalu berdirikan bambu. Lalu ikat bambu di tiang menggunakan tali penolong. Lanjut colok PoE, kemudian pasang kabel Ethernet di port LAN ke laptop. Kemudian pasang kabel Ethernet yang dari antena LEDbeam ke port PoE. Lanjut ke komputer, masuk di control panel, kemudian network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Setelah itu ubah IP-nya. Caranya klik Ethernet, kemudian properties, kemudian internet protocol 4, kemudian use the following IP address
terus masukin IP yang kalian mau. Dan masukkan subnet masknya, lalu klik OK. Lanjut masuk ke Chrome, lalu klik pencarian, cari IP-nya yaitu 192.168.1.20. Kemudian klik Advanced, kemudian klik Forget to 192.168.1.20 unsave. Kemudian ketik di bagian username UBNT, di bagian password UBNT, lalu ubah negara menjadi Indonesia. Centang, lalu klik login. Klik wireless, kemudian di bagian wireless mode diubah menjadi access point. Lalu di bagian access ID masukkan nama yang kalian mau. Setelah itu klik change. Lanjut kita masukkan password baru. Di bagian current password ketik UBNT, lalu di now password masukkan sandi yang kalian inginkan. Setelah itu klik apply. Kemudian masuk lagi ke control panel, klik Ethernet, lalu properties, lalu protokol version 4, lalu ubah ke Obtain IP, lalu OK. Lanjut ke pemasangan HTB. Langkah awal, colok terlebih dahulu kabel power, kemudian pasang kabel fiber ke HTB. Setelah itu cabut kabel Ethernet yang dari laptop, lalu pasang ke HTB. Selanjutnya kita mengukur jarak antena kampus 1 ke antena kampus 2 menggunakan Google Maps. Selanjutnya kita membawa bambu dari kampus 1 ke kampus 2 untuk mendirikan antenanya. Setelah itu pemasangan antena penerima di kampus 2, pasang antena lead band menggunakan klem cincin, lalu eratkan Menggunakan obeng. Kemudian pasang kabel Ethernet di antena. Lalu pasang kawat pada bambu untuk mengikat kabel dan kawat panjang 3 untuk menahan bambu. Selanjutnya kita berdirikan bambu. Kemudian kawat yang ada di bambu itu kita kaitkan di tiang-tiang tembok menggunakan jarum keras. Selanjutnya masukkan kawat di bagian atas jarum keras, kemudian putar kawat menggunakan jarum keras hingga benar-benar kuat sehingga tidak jatuh bambunya. Pastikan kawat yang sudah diikat tadi itu benar-benar kuat. Selanjutnya kita akan menyeting alat lead beam pada kampus 2. Pasang PoE pada terminal, lalu pasang kabelan pada port LAN yang ada di PoE. Ujung satu kabel yang terpasang di antena kita pasang pada port PoE. Ujung satunya pada kabelan kita pasang pada laptop. Lanjut kita setting menggunakan laptop. Masuk ke control panel, kemudian network and internet, kemudian network and series center, kemudian change adapter setting. Kemudian kita ubah IP-nya, klik Ethernet, lalu properties,
kemudian internet protokol F4, kemudian use the following IP address. Lalu masukkan IP yang kalian inginkan dan masukkan subnet masknya, lalu klik OK. Kemudian masuk ke Chrome, lalu klik pencarian, ketik 192.168.1.20. Kemudian klik Advanced, lalu klik Proket to 192.168.1.20 unsave. Kemudian pilih negara Indonesia. Lalu di bagian username ketik UBNT dan di bagian password ketik UBNT. Centang lalu klik login. Kemudian klik Warline, kemudian mode station, lalu di bagian SSID klik select. Kemudian centang, lalu klik log to up, lalu klik change. Lalu bikin password baru. Di bagian current password ketik UBNT, lalu di bagian new password masukkan password yang kalian inginkan. Kemudian ketik ulang password Anda. Lalu klik apply. Kemudian kita cek kekuatan jaringannya. Caranya klik tools, lalu klik A-Link antena. Di sini kita akan mengukur kompas dan signal pada antena lead beam dengan memutar bambu secara bertahap sebanyak 10 kali pada kampus 1 dan kampus 2. Pertama kami mencari arah di kampus 1 dengan arah yang pertama kami dapatkan adalah 28 derajat timur laut dengan signal 89 dBm. Yang kedua, 32 derajat timur laut dengan 85 dBm. Yang ketiga, 28 derajat timur laut dengan 71 dBm. Arah yang keempat yaitu 42 derajat timur laut dengan signal 91 dBm. Yang kelima, 37 timur laut dengan signal 79 dBm. Yang keenam, 39 derajat timur laut dengan signal 82 dBm. Yang ketujuh yaitu 40 derajat timur laut dengan signal 90 dBm. Yang kedelapan yaitu 37 derajat timur laut dengan signal 72 dBm. Yang kesembilan, 38 derajat timur laut dengan signal 81 dBm. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu 30 derajat timur laut dengan signal 71 dBm. Selanjutnya kita juga mencari 10 arah pada kampus 2. Arah yang pertama kami dapatkan yaitu 355 derajat barat daya dengan signal 89 dBm. Yang kedua, 234 derajat barat daya dengan signal 85 dBm. Yang ketiga, 222 derajat barat daya dengan signal 71 dBm. Yang keempat, 230 derajat barat daya dengan signal 91 dBm. Yang kelima, 221 derajat barat daya dengan signal 79 dBm. Selanjutnya 225 derajat barat daya dengan signal 282 dBm. Yang ketujuh, 238 derajat barat daya dengan signal 90 dBm. Yang kedelapan, 225 derajat barat daya dengan signal 75 dBm.
221 derajat barat daya dengan signal 81 dBm. Yang terakhir 217 dengan signal 71 dBm. Setelah itu masuk ke control panel, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian klik Ethernet, lalu Properties, lalu Internet Protocol F4, lalu ubah ke Obtain IP, lalu klik OK. Lanjut pemasangan access point. Colok kabel PowerPoint. Nah, setelah dicolok, kita reset PowerPoint dengan cara ditekan lama sampai lampunya itu berubah menjadi warna merah. Kabel Ethernet yang dari laptop dikasih pindah ke access point di port 1. Konekkan WiFi access point. Setelah itu, perangkat akan meminta login ke MikroTik. Lanjut masuk ke Chrome. Kemudian ketik 192.168.0.1. Kemudian ketik password yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan TKJ 123. Lalu ketik ulang password kalian. Lalu klik start. Kemudian di bagian quick setup, klik next. Kemudian wireless router, klik next. Kemudian static IP, klik next. Kemudian masukkan IP-nya. Di sini saya menggunakan 10.10.10.70. Kemudian di bagian subnet mask, ketik 255.255.255.0. Di bagian gateway saya menggunakan 10.10.10.1. Lanjut ketik 8.8.8.8. Kemudian ketik 8.8.4.4. Kemudian klik next. Kemudian kita ubah nama sesuai yang kalian inginkan. Lalu masukkan password. Di sini saya tidak menggunakan password. Lalu klik next. Kemudian klik save, lalu tunggu sampai selesai.
Lalu kita tes kecepatan jaringan yang telah kita buat. Masuk ke Chrome, lalu klik pencarian, ketik tes jaring, kemudian klik paling atas. Kemudian klik mulai. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini saya mendapatkan unduh 2,23 Mbps dan unggah 10,35 Mbps. Kemudian kita tes ping. Klik Windows R secara bersamaan.